No way. Every couple of... Oh, don't forget, we gotta go to Max and Mindy. What do you think? Suatu kepercayaan harus dilandasi dengan kejujuran. Namun membangun suatu kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibayangkan. Bahkan kadang terjadi pengkhianatan dari salah satu pihak. Mungkin inilah gambaran film yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang belum dikaruniai keturunan hingga sering terjadi perselisihan kecil di antara mereka. Segala upaya telah dilakukannya, sampai-sampai bertukar pasangan pun dilakukan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Dan sebelum kita mulai, Es Teh Manis sangat berterima kasih kepada yang udah full support dengan subscribe, like, komen, serta share channel ini. Hingga channel ini terus berkembang dan jadi bertambah semangat untuk membuat alur cerita film yang lain. Baiklah, inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Ron serta Becca. Hubungan mereka terlihat sedang tidak dalam keadaan harmonis. Ketika Becca sedang siap bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit, dia menemui suaminya yang baru bangun dari tidurnya, dan mengatakan jika dia telah memeriksa kondisinya jika dia tidak ada masalah dengan kesuburannya. Becca lalu meminta kepada suaminya untuk memeriksa juga kondisi kesuburannya. Ron pun berjanji akan segera memeriksanya dan meminta kepada istrinya untuk segera minum vitaminnya. Becca lalu meminum vitaminnya dan segera pamit untuk bekerja. Di keesokan harinya mereka bertemu dengan sahabatnya yang bernama Mindy serta Max. Mindy dan Max merupakan sepasang suami istri yang terlihat memiliki hubungan yang bahagia. Becca menjadi penasaran apa rahasia yang membuat hubungan mereka terlihat sangat harmonis itu. Max pun menjawab jika rahasianya yaitu mereka menerapkan pernikahan yang terbuka. Dalam kata lain, mereka boleh bertempur dengan orang lain. Becca lalu mengatakan, bukankah apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya? Max pun menjawab asal mereka mengetahui satu sama lain dan tidak melakukannya secara diam-diam. Dengan kata lain, mereka melakukan pertempuran dengan yang lain di depan pasangannya masing-masing. Mendengar hal itu, kemudian Becca dan Ron segera pamit untuk pulang. Karena apa yang baru saja mereka dengar dari sahabatnya itu merupakan hal yang sangat gila bagi mereka. Dalam perjalanan ternyata Becca memikirkannya. Begitupun juga dengan Ron. Hingga pada saat sampai di rumah, gejolak pertempuran mereka membara dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di antara mereka. Setelah selesai pertempuran tersebut, Becca dan Ron menyadari jika hubungan mereka mulai terlihat harmonis. Apalagi setelah mendengar cerita sahabatnya yang melakukan pernikahan terbuka itu. Mendengarnya saja membuat mereka merasa perubahannya. Apalagi jika mereka melakukan pernikahan terbuka juga. Hal itulah yang mulai mengganggu pikiran mereka berdua. Ron mengatakan jika dia tidak akan melakukan jika Becca tidak menyetujuinya. Karena dia tidak mau menyakiti istrinya jika tidak menyetujuinya. Dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya Becca menceritakan kepada teman kerjanya yang bernama Dylan jika hubungannya dengan Ron mulai membaik. Bahkan telah melakukan pertempuran lagi yang sebelumnya hampir 3 bulan tidak pernah melakukannya. Dylan pun menjadi tertarik mendengarnya. Apa rahasia yang membuat hubungan temannya tersebut menjadi mulai harmonis dengan suaminya? Becca lalu menceritakan semuanya mulai dari bertemu dengan Mindy dan Max serta apa yang mereka lakukan yaitu pernikahan terbuka. Karena itulah Becca mengakui jika gejolak pertempurannya bersama Ron menjadi memuncak. Becca juga mengakui jika dia sangat tertarik melakukan pernikahan terbuka seperti pasangan Max dan Mindy. Namun dia harus mengobrolkan terlebih dahulu semua bersama Ron. Lalu Becca meminta saran kepada Dylan tentang pernikahan terbuka tersebut. Dylan hanya mengatakan jika dia dan pasangannya juga melakukan pernikahan terbuka. Mendengar itu kemudian Becca menjadi kaget dan menjadi bersemangat untuk mengikutinya juga. Selanjutnya Dylan menyarankan kepada Becca untuk berbicara secara empat mata terlebih dahulu dengan Mindy. Dan Becca pun mengikuti saran dari temannya tersebut. Bertemulah Becca dan Mindy di salah satu restoran.
Mindy pun telah mengetahui maksud dan tujuan Becca mengajaknya bertemu. Lalu menjelaskan jika pernikahan terbuka yang mereka lakukan telah menyelamatkan hubungan mereka dari perceraian. Dia juga menjelaskan jika pertempuran yang dilakukan dengan orang lain itu tidak dilakukannya dengan perasaan. Itu semua hanya sebagai bumbu penyedap sebelum mereka melakukan pertempuran dengan pasangan resminya. Dan dalam pernikahan terbuka mereka telah dibuat perjanjian hitam di atas putih untuk menghindari pengkhianatan di salah satu pihak. Jika salah satu ketahuan main di belakang tanpa sepengetahuan salah satu pihak, maka dia akan digugat cerai tanpa mendapatkan harta gonogini. Mendengar semua penjelasan dari sahabatnya itu, membuat Becca mulai tambah semangat mengikuti jejak hubungan temannya itu. Bahkan secara diam-diam Becca mulai melirik ke arah Max. Tanpa sepengetahuannya ternyata Mindy melihatnya dan hanya memberinya senyuman. Scene selanjutnya Becca dan Ron diundang oleh Mindy dan Max ke rumahnya. Ternyata Max dan Mindy telah merencanakan pertempuran bersama pada saat itu. Hingga terjadilah pertempuran bersama namun bertukar posisi menjadi Becca dengan Max serta Mindy dengan Ron. Dengan sangat dahsyat mereka berempat pun melakukan pertempuran itu. Di hari berikutnya, Becca dan Ron kembali mendapat undangan dari Mindy serta Max. Undangan itu tak lain yaitu untuk kembali melakukan pertempuran yang bertukar posisi seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Namun kali ini mereka merencanakannya di klub malam yang telah mereka sewa ruangannya. Awalnya Becca terlihat keberatan untuk melakukan di klub malam tersebut karena dia tidak ingin melakukannya bersama orang lain selain mereka berempat. Kemudian Mindy langsung menjelaskan jika mereka awalnya hanya akan menonton, dan untuk eksekusi pertempurannya tetap mereka berempat yang melakukan. Hingga terjadilah kembali pertempuran yang berganti posisi pasangan seperti sebelumnya. Dan setelah selesai, Ron terlihat marah karena istrinya dan Max tidak bersama mereka di satu ruangan. Karena sesuai perjanjian mereka harus melakukannya di satu ruangan. Hal itulah kemudian muncul masalah di antara Becca dan Ron. Hingga kembali terjadi perselisihan di antara mereka. Dan Ron pun mengatakan jika dia akan berhenti melakukan kegiatan pertempuran itu. Di keesokan harinya Becca menemui Mindy untuk mengatakan perihal jika mereka akan berhenti melakukan pernikahan terbuka. Dengan alasan telah terjadi masalah dengan suaminya. Mendengar itu kemudian Mindy malah menantangnya untuk melakukannya lagi. Becca pun menjadi tertantang kembali setelah mendengar hal itu. Dan Mindy pun berjanji akan kembali membujuk Ron untuk melakukan pernikahan terbuka. Scene selanjutnya Ron mendapat pesan dari klub malam yang mereka datangi waktu itu. Dan menjadi tertarik ketika melihat gambar seorang wanita di pesan tersebut. Dengan segera dia pun datang seorang diri. Sesampainya di klub malam, kemudian dia langsung didatangi oleh wanita yang di dalam pesan. Wanita tersebut bernama Angelique, dan langsung menggoda Ron dan terjadilah pertempuran bagian atas pada saat itu. Hingga kemudian Ron tersadarkan karena mengingat istrinya dan kembali pergi meninggalkan klub tersebut. Di keesokan pagi harinya kembali terjadi perselisihan di antara Becca dan Ron pada saat mereka lari pagi. Ron akhirnya mengatakan jika dirinya lah yang menjadi penyebab jika Becca belum hamil sampai sekarang. Hasil tes kesuburan Ron memiliki hasil peluang hanya 1% bisa membuat Becca hamil. Mendengar hal itu terlihat Becca sedikit kecewa dan mulai memuncak ketika dia mengetahui jika Ron telah menyimpan lama hasil tes itu. Seketika itu pun Becca langsung pergi meninggalkan Ron. Scene selanjutnya Becca dan Ron mulai mendapat teror dengan dibuntuti oleh mobil misterius hingga ada yang mengirimkan bunga. Namun Becca berusaha tidak memperburuk keadaan rumah tangganya dan mengatakan jika bunga tersebut merupakan pemberian dari Dylan teman kerjanya. Ron terlihat tidak begitu percaya dengan istrinya. Di keesokan harinya dia pun mencoba menelpon Dylan dan menanyakan perihal bunga tersebut. Benar saja firasatnya, ternyata bunga itu bukanlah pemberian dari Dylan. Dan hal yang paling membuat Ron kecewa yaitu ternyata pada saat itu istrinya dari pagi tidak masuk kerja. Yang membuat Ron menjadi bertanya-tanya kemana saja istrinya pergi.
Sin pun berpindah ke sisi Becca ternyata pergi ke klub malam atas undangan Max. Max begitu sangat senang dengan kedatangan Becca. Begitu ketemu kemudian Becca langsung mengatakan maksud dan tujuannya menyetujui untuk bertemu, yaitu dia ingin mengatakan jika dia akan berhenti untuk melakukan pernikahan terbuka dan segera mengakhiri hubungannya dengan Max. Mendengar itu terlihat Max begitu sangat kecewa mendengarnya. Apalagi Becca kemudian mengakui jika kondisinya dalam keadaan hamil. Sesampainya di rumah terlihat Ron sedang menunggu kepulangan istrinya dan kembali terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Namun kemudian mulai membaik ketika Becca mengatakan jika dirinya hamil. Awalnya Ron meragukan jika itu merupakan anaknya. Setelah Becca menjelaskan jika Max memakai pelindung setiap kali bertempur dengannya, membuat Ron sedikit tenang mendengarnya hingga kembali terjadi pertempuran dahsyat di antara mereka berdua. Ternyata perkataan Becca tentang Max memakai pelindung setiap melakukan pertempuran hanyalah bohong belaka. Becca ternyata juga meragukan jika kandungannya merupakan anak Ron. Dia pun mulai mencoba untuk membuktikan dengan dibantu oleh Dylan. Scene pun berlanjut ketika Becca dan Ron menghadiri pesta ulang tahun Mindy. Pada saat mereka berkumpul tersebutlah kemudian terkuak perbuatan terlarang masing-masing mereka kecuali Mindy, yaitu pada saat Ron ke klub malam sendiri serta Becca bertemu dengan Max. Kondisi hubungan mereka berempat menjadi sangat buruk hingga selanjutnya terlihat Mindy begitu sangat kecewa dengan mereka yang melanggar. Hingga kemudian terlihat dia mengikat Ron pada saat itu dengan memegang senjata di tangan. Kemudian Mindy mengakui jika dirinya lah yang mengirim Becca bunga dan membuntutinya. Hingga dia jugalah yang memfoto ketika mereka diam-diam datang ke klub malam. Mindy kemudian mengatakan jika mereka semua dimaafkan asal melakukan pertempuran bersama lagi seperti yang pernah mereka lakukan. Mau tidak mau mereka bertiga pun menuruti kemauan Mindy. Namun di luar dugaan ketika Mindy sedang asik bertempur dengan Ron, Becca langsung memukul Mindy hingga harus menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu. Dan film pun selesai ketika Becca dan Ron terlihat sangat bahagia ketika melihat hasil tes DNA kandungannya menunjukkan jika Ron lah ayah biologis dari kandungan Becca. Ah.